Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Desmalia Irawan dengan NPM 1811040488. Saya adalah mahasiswi anggota kelompok KKNDR 68 dengan dosen pembimbing lapangan Pak Akbar Handoko MPD. Di sini saya akan memberikan tips aman bersekolah offline di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi hal yang paling banyak diberitakan sejak tahun 2020 di seluruh dunia, sehingga menyebabkan kepanikan luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga meluluh lantahkan seluruh sektor kehidupan. Selain berdampak pada sektor perekonomian, sektor pendidikan juga turut terkena dampak yang cukup fatal. Kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan dalam jarak jauh. Dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020, Mendikbud Nadiem Makarim menyebutkan belajar di rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna untuk siswa. Namun kebijakan ini diprotes oleh para orang tua murid. Mereka mengeluhkan belajar di rumah via daring ribet dan merepotkan. Sebagaimana hampir semua orang tua di Indonesia pada saat ini harus mengakui bahwa menjelaskan berbagai mata pelajaran dan menemani anak-anak mengerjakan tugas-tugas sekolah tidak semudah yang dibayangkan. Setelah lebih dari setahun pandemi COVID-19, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan telah menandatangani surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri tentang sekolah tatap muka terbatas. SKB tersebut menyatakan pada tahun ajaran baru 2021 sampai dengan 2022 yakni Juli, sekolah diberikan opsi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas untuk menghindari dampak-dampak negatif berkelanjutan pada peserta didik. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam jumpa pers Selasa 30 Maret mengatakan pemerintah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan seperti operator sekolah, petugas kebersihan, pegawai tata usaha sudah mendapat 2 dosis suntikan vaksin COVID-19. Jadinya, sekolah setelah guru dan tenaga pendidiknya divaksin wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi, orang tua boleh memilih apakah mereka nyaman anaknya ke sekolah atau tidak. Jadi, ujung-ujungnya per anak keputusannya ada di orang tua, tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung, kata Nadiem. Adapun aturan ketat yang diberlakukan untuk sekolah tatap muka 2021 antara lain, kapasitas hanya diperbolehkan 25% dari total siswa di sekolah, durasi belajar hanya 2 jam dan dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Berikut tips aman bersekolah offline di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, cek kondisi tubuh sebelum berangkat. Jika kurang enak badan atau mengalami gejala kesehatan yang lain, lebih baik tetap belajar di rumah untuk sementara waktu, agar mencegah penularan penyakit baru kepada Anda dan orang lain. Yang kedua, ukur suhu tubuh di sekolah. Selalu rutin mengukur suhu tubuh seperti setiap masuk sekolah, istirahat, maupun sebelum pulang sekolah. Ketiga, bawa bekal makanan dan minuman beserta peralatan belajar sendiri. Hal ini dapat menjadi cara efektif untuk meminimalkan kontak fisik dengan teman. Yang keempat, jangan cemas berlebihan. Sebaiknya hindari kecemasan berlebihan karena dapat membuat Anda tidak fokus dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Yang kelima, selalu kenakan masker. Jangan lupa bawa juga masker cadangan sebagai pengganti apabila masker yang kamu pakai terkena kotoran. Yang keenam, rajin mencuci tangan dan membawa hand sanitizer. Cuci tangan sesering mungkin seperti sebelum masuk kelas, setelah memegang benda, setelah dari kamar mandi, dan membawa hand sanitizer ke dalam kelas agar lebih praktis. Dan yang ketujuh, jaga jarak dengan orang lain. Jaga jarak sekitar 1,5 meter saat berinteraksi dengan orang lain. Hindari berhadap-hadapan dengan orang lain dalam waktu yang cukup lama. Yuk, mari kita terapkan prokes demi keselamatan bersama. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.